Sesaat lagi Anda akan menyaksikan World of Wayang dipersembahkan oleh Bakti BCA. Kehidupan takkan pernah lekang walau dimakan zaman. Bukan hanya di sini kau wayang berkembang, juga di belahan bumi orang mengakuinya. Warisan berharga melebihi emas permata dari Indonesia, wayang untuk dunia. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua. World of Wayang. Bagi anak-anak ini, wayang adalah mainan. Meski mampu memainkan wayang sesuai fungsinya, bagi mereka, tokoh-tokoh pewayangan ini tetaplah mainan. Kesadaran bahwa wayang bukan dominasi dalang pada pentas Pakeliran membuat masyarakat Desa Krebet, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan kreativitas pada batangan kayu. Salah satunya adalah Sanggar Hasta Aji yang telah digeluti Wanaji sejak awal tahun 2000-an. Saya belajar dari tetangga yang sudah bisa membuat kerajinan, terutama pada awalnya dulu adalah membuat wayang ya gitu dari tetangga, terus lama-lama bisa membuat sendiri dan berkembang, bisa mengembangkan di rumah kami sendiri, terus kami bisa membatik sendiri. Wanaji memproduksi berbagai macam kerajinan kayu yang telah ia pasarkan hingga ke ibu kota. Dan produk Sanggar Hasta Aji yang paling diminati adalah wayang klitik. Dengan dibantu keluarga dan tetangga, Wanaji memproduksi 200 hingga 300 buah wayang kayu setiap bulannya. Kalau saya itu nggak bisa banyak karena pembatikannya yang lama. Kami juga menjaga mutu. Kalau cuman asal-asalan ya bisa banyak, tapi pembeli saya nggak mau itu. Memang pembuatan wayang berbahan kayu ini tidaklah mudah. Butuh keterampilan dan waktu agar kualitas tetap terjaga. Pohon klepu yang biasa untuk dibuat wayang ini terus digergajikan, dibuat papan. Setelah itu dipotong, dipola terus digergaji sesuai dengan keinginan kita. Habis itu terus diukir. Habis diukir terus diproses pengamplasan. Setelah itu pembatikan, pewarnaan, itu sudah selesai. Tidak hanya wayang klitik yang diproduksi, Wanaji juga mengembangkan kreasinya dengan membuat wayang 3 dimensi seperti ini. Jangan anggap remeh koran bekas. Di tangan Muhammad Burhan, tumpukan koran bekas ini dapat tampil unik berupa wayang koran. Dapat ide itu ketika muncul anak-anak muda yang gila dengan action figure yang produk luar negeri ya. Kemudian saya berpikir gimana saya bikin sesuatu dari koran yang saya geluti sekarang ini. Berawal dari keisengan, berlanjut pada pelestarian budaya, Burhan mengolah barang bekas menjadi karya bernilai.
di rumah saya kan banyak koran ya. Nah, keseharian hanya dijual kiloan. Saya pikir ini sayang untuk hanya sekedar sampai di situ. Kemudian saya otak-atik muncul kerajinan kertas koran, terus kemudian muncul lagi wayang koran ini. Jadi ya mungkin satu selain kita merecycle barang-barang bekas yang ada di kita, mendapat pemasukan, kemudian selain itu misi untuk ya kita menguri-uri budaya lah. Burhan telah menggeluti wayang koran sejak awal tahun 2010 dengan memakai nama DP. DP itu berasal dari bahasa Jawa yang kepanjangan Dadi Apik, kemudian saya singkat DP. Dadi Apik ini sesuai dengan produk saya ya, jadi dari sesuatu yang barang yang terbuang, dari yang bekas menjadi naik kelas lah istilahnya, naik kelas menjadi barang pajangan. Burhan ingin membuat orang lain, khususnya anak-anak muda, penasaran dengan wayang. Dengan rasa penasaran, Burhan berharap generasi muda mau memulai untuk mempelajari wayang. Membuat wayang dari koran memang gampang-gampang susah. Kawat-kawat inilah yang menjadi kerangka wayang, yang kemudian dililitkan dengan koran yang sudah dipelintir. Setelah itu ornamen-ornamen pun siap dipasang. Memelintir koran juga tidak sembarangan. Burhan sengaja mendesain dan membuat sendiri alat pelintir ini agar memudahkan proses produksi. Sebelum kita harus belajar tentang wayang dulu. Jadi wayang itu pernak-perniknya apa, karakternya gimana. Jadi paling tidak tetap harus belajar wayang. Wayang koran sendiri saya menuntut saya untuk belajar tentang wayang lebih banyak lagi. Tidak hanya berpose dengan gagah, wayang-wayang koran ini pun bisa bercerita. Dalam sebuah pameran, Burhan membuat diorama wayang koran yang menceritakan kisah Ramayana. Setiap babak Ramayana, mulai dari pertemuan awal Rama dan Sinta hingga peperangan di Alengka, divisualkan dengan apik. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua. World of Wayang. Bentuk action figure seperti ini sudah biasa. Lalu, bagaimana jika tokoh pewayangan juga dikoleksi dalam bentuk action figure? Jangan salah, mereka tak kalah keren dan gagah. Tahun 2011 waktu itu kita buka Kaskus, dan di situ saya temukan gambar yang luar biasa bagus gitu. Satu set Pandawa 5, detailnya luar biasa bagus. Dan kita terinspirasi mau buat yang lebih bagus lagi dan pengen didaya gunakan biar bisa dijual gitu. Leo Reska Utama adalah pemuda berbakat yang telah membuka jalan bagi bermunculannya action figure berkarakter wayang. Salah satu yang terinspirasi adalah Hardiono yang akrab dipanggil Ion. Pak RT kreatif ini membuat dan menjual action figure wayang dengan label Marion Toys. Tertantang ya, karena figur lokal kita itu belum ada di supermarket, di toko-toko mainan. Kita jarang sekali menemukan figur-figur Indonesia yang benar-benar lokal Indonesia gitu. Dan seperti saya lihat kayaknya keren juga nih kalau
kayak Gatot Kaca disandingkan dengan Iron Man dalam satu paket, itu kan kayaknya wah luar biasa bagus gitu. Nah itu dari situ timbul ide saya untuk membuat action figure wayang sendiri. Kenapa saya tertarik sama figur ya? Karena figur itu leluasa ya. Dia itu bisa digerak-gerakan, bisa bergerak kemana aja ya. Dan untuk lebih mudah kita memperkenalkan kepada anak-anak muda, wabil khusus anak-anak kecil ya, karena mereka kan suka main. Sambil menyelam minum air, sambil membuat figur wayang, Ion belajar banyak tentang karakter wayang. Nah basic dasarnya saya sama sekali nggak kenal wayang ya, nggak juga suka wayang. Dari situ saya belajar wayang sampai berkembang ke apa ya, aksesorisnya semua. Jadi nggak sembarangan kita bikin aksesoris begini nih. Ada intrik-intriknya sendiri gitu. Sejak memulai usahanya di awal tahun 2013, action figure wayang buatan Ion telah dipesan hampir dari seluruh pelosok Indonesia. Ia memasarkan produknya melalui komunitas, pameran, dan forum jual beli online. Kita ditantang dari teman-teman action figure. Waktu itu mereka ngasih Superman. Nah, Superman cocoknya buat apa nih? Setelah saya riset, saya bandingkan, dan saya cari ke museum, ternyata cocoknya jadi Gatot Kaca nih. Asalnya dari Superman kita jadikan sosok Gatot Kaca yang gagah perkasa. Nah, jadi seperti ini nih. Ada lagi untuk Hulk sendiri yang aslinya gahar, sangar. Nah, kita buat Hanoman yang emang tadinya itu nggak begitu gahar ya. Kita buat Hanoman yang luar biasa gahar. Ion menumpahkan imajinasinya saat mereka karakter yang ia figurkan. Lihat saja Hanoman berbadan kekar ini. Kalau saya pikir saya keluar dari jalur Hanoman itu sendiri ya. Gimana supaya Hanoman itu menarik. Nah luar biasanya, begitu saya bikin Hanoman seperti ini, orang begitu tertarik karena detailnya ini kali ya. Detailnya luar biasa bagus untuk Hanoman itu sendiri, dan bulu-bulunya ini orang merasa tertarik gitu. Kok bisa gitu dari Hulk yang bentuknya seperti itu bisa jadi Hanoman yang detailnya seperti ini gitu. Untuk memenuhi pesanan, Ion dibantu keluarga, bahkan tetangganya. Seperti Ibu Winarni, seorang ibu rumah tangga dan anggota PKK. Karena dia terbentur banyak pesanan, gitu. Tadinya awal-awalnya saya cuma bercanda gitu. Pak RT kata saya, ini banyak inian, boleh saya bantuin gitu, iseng-iseng. Ternyata dia pas di Kaskus gitu banyak yang mesen. Akhirnya dia manggil saya gitu. Tadinya juga saya iseng-iseng gitu. Apa bisa apa enggak gitu. Pembuatan action figure Marion Toys tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Untuk satu action figure, mereka hanya butuh waktu antara 2 sampai 7 hari saja. Nah, Hulk ini akan kita buat seperti Bima, akan kita jadikan Bima. Nah, ini orang kalau udah jadi ini agak pangling bahwa bahan dasarnya itu Hulk. Nah, selain itu kita buat juga ada tambahan dasarnya. Ini ada clay. Nah, kita tambah untuk aksesorinya itu sendiri kita buat dari clay. Nah, clay ini bisa kita tambahkan karena sederhana dan mudah dalam proses pembuatannya. Dan catnya sendiri kita buat dari cat sablon yang nggak ada mereknya ya. Cat ini bukan cat sembarangan, jadi nggak bakal ngelotok di figur-figur kita. Dengan harapan Ion untuk mengembangkan usahanya, besar juga harapannya
untuk dapat melestarikan figur-figur lokal. Paling enggak generasi muda kita kenal gitu bahwa ini loh Hanuman, nah ini loh Gatot Kaca. Waktu pameran itu saya sedih banget tuh, ada seorang anak datang itu, wah Iron Man, Batman, Megaloman, apa yang lain? Apa nih Om? Lah, wayang lokal ini mereka nggak tahu gitu. Nah kedepannya mungkin dengan banyaknya saya pameran mungkin mereka pada kenal gitu bahwa kita juga punya loh pahlawan superhero yang bisa dibanggakan nih, contohnya seperti Gatot Kaca ini yang nggak kalah sama Iron Man dah. Nah kedepannya mungkin mereka bisa kenal lebih akrab, lebih dekat dengan action figure wayang kita sendiri. Wayangmu, wayangku, wayang kita semua. Wayangku, wayang kita semua. World of Wayang. Keinginan untuk meramaikan pasar mainan dengan menggunakan unsur wayang yang dikemas secara modern juga mengilhami Arno Fauzi. Bukan action figure. Dengan tangan terampilnya, Arno menciptakan karya seni wayang berupa patung atau statue. Statue itu adalah patung. Action figure adalah action figure. Bukan sosok sih sebenarnya, dia bentuknya kecil dan bisa di-actionkan. Bahasa yang gampangnya seperti bisa digerak-gerakin, namanya action figure. Bisa digerakin, mau bisa poseable, bisa dipose kayak gimana pun juga. Bisa dibikin seolah lagi berantem, lagi action, itu namanya action figure. Action figure adalah sesuatu karakter dalam bentuk kecil, 3D. Yang kalau statue kan dia nggak action kan, dia cuman diem kaku, nggak bisa diapa-apain. Cuman lebih ke arah art piece, jadi lebih limited produksinya, kuantitinya lebih sedikit. Kalau action figure mass product bisa ribuan, bisa puluhan ribu gitu. Action figure seperti itu lebih kecil dan lebih aman buat lebih bisa dimainin. Kalau patung nggak bisa dimainin gitu aja, cuma bisa dipajang. Besarnya rasa ingin tahu disertai dengan keahlian membuat kombinasi yang tepat untuk mewujudkan imajinasi Arno. Karena kan awalnya saya kolektor, suka kumpulin mainan, terus saya pikir mau sampai kapan saya kumpulin mainan gitu kan. Sedangkan saya lihat nih ada cerita wayang nih bagus banget, epic banget deh, pokoknya keren banget, cerita wayang mesti dibaca. Habis saya mulai tertarik dengan bikin dari Rawana dulu. Teman-teman nanya sana nanya sini, apa nih yang keren ya? Rawana aja, lu bikin Rawana coba deh gini. Alhasil bikin Rawana deh. Dengan modal bertanya pada teman-temannya, di tahun 2008, akhirnya Arno mulai membuat wayang statue pertama karakter idolanya. Karakter wayang favorit saya sebenarnya siapa ya? Pertama Rawana, karena diceritain terus sama teman-teman, Rawana gini keren gini segala macam, bikin deh dia gitu. Saya bikin dia karena saya favorit banget nih, Jawara kan. Kalau Rawana dia bisa dieksplor lebih aja, bisa mukanya 10, bisa dibikin gendut tapi agak-agak rakus mukanya bisa. Gue suka karakter antagonis sih, bukan berarti karena gue antagonis. Nggak, gue suka karakter yang bad guy, main villain. Semangatnya, Arno bisa mengerjakan statue di mana saja. Gue naik taksi, gue bikin di taksi. Gue naik bus, gue bikin di bus. Gue naik apapun, ya gue bawa dia. Karena keras dia nggak, kalau kebentur bahan dasar material tuh nggak apa-apa. Work in progress-nya itu, atau kita bisa bilang whip ya. Whip-nya itu pertama kali pakai kawat. Kita bikin kerangkanya, pakai kawat baja atau kawat biasa yang dipilin. Sampai tebal, kita pose kawatnya sendiri. Habis itu baru kita perkeras titik-titik yang kemungkinan bisa turun nanti begitu kita bulking up itu badannya dia. Perkeras pakai dempul. Saya itu kita cover pakai aluminium foil, kita bikin daging dalamnya supaya bisa irit bahan juga dan bisa enteng juga nanti begitu dia jadi. Setelah ditutup pakai aluminium foil,
kita baru covering semuanya, baru kita masuk ke tahap sculpting. Sculpting itu adalah tahap seperti membuat mukanya kita pakai jari atau nggak pakai tools gitu. Itu pakai super sculpey atau nggak pakai wax. Jika dibandingkan dengan action figure, menurut Arno, statue lebih bernilai seni tinggi. Yang paling penting adalah harganya. Kalau statue, harganya ya harga artis, bukan harga action figure. Jadi pasti marketnya lebih segmented juga kan, lebih sedikit yang beli. Cuman appreciate-nya tuh beda, feel-nya beda. Kalau misalkan Hanuman gini, dia gue bikinnya cuman 4 pieces di seluruh dunia. Jadi ada udah habis, tinggal 1 yang gue punya sendiri di rumah. Terus yang Rahwana cuma 2 pieces, terus yang Barong ini baru 1 pieces. Hebatnya, Arno telah berhasil menjual wayang statue-nya hingga ke luar negeri. Indonesia paling jauh Makassar, Medan. Terus kemudian kalau di luar negeri ada yang di Jepang, di Madrid, di Paris, di Vancouver juga ada, sama di San Francisco. Meskipun wayang statue Arno sudah banyak yang laku di pasaran, bukan berarti karya Arno tidak menuai kritik. Oh banyak, saya senang menabung kritik. Nggak, karena itu kan membangun ya. Jadi kritik banyak banget. Ada yang, kok Rahwana kayak gini bentuknya, Rahwana kan harusnya kan ganteng. Dia kan pangeran sama raja lah. Kok harusnya kan ganteng, kok bentuknya gini gitu. Saya bikin wayang Rahwana seperti ini cuma untuk perwujudan visualisasi bahwa he's a bad guy gitu. Don't mess with him lah. Dia tuh karakter jahat yang keren, ya kan. Ini Rahwana. Terus ya udah, orang kritik apapun boleh saya tampung. Cuman saya punya cara sendiri menyikapinya, gimana saya bisa memperkenalkan memperkenalkan dunia wayang ini kepada anak-anak kecil yang sekarang mereka pada suka karakter-karakter dari Jepang, benturan budaya luar tuh banyak banget. Saya mau coba memperkenalkan wayang dari sisi saya sendiri tanpa merubah sejarah atau tanpa merubah esensi cerita dari wayang itu. Yang penting itu kan. Wayang boleh berubah tafsir, berubah bentuk, dan berpindah pada peradaban yang berbeda. Tapi kehadirannya pasti memberi arti luar biasa bagi para pelakunya. Karena sebuah karya agung tak selalu terikat pada dimensi ruang dan waktu.